Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang business plan. Business plan itu bisa menjadi pedoman strategi untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan dalam menentukan arah tujuan dan cara pencapaian sasaran yang diinginkan. Umumnya hadiah merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Banyak bermacam-macam jenis hadiah yang ditawarkan sekarang ini. Banyak mulai dari jam, tas, bunga dan sebagainya. Hadiah bunga contohnya dapat diberikan pada saat ulang tahun, wisuda, anniversary dan sebagainya. Di sini Kadoku Curup membuat ide untuk menjual buket bunga yang menggantikan bunga asli tersebut dengan bunga dari bahan plastik. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam business plan Kadoku Curup ini kita akan mengetahui apa saja aspek pemasaran di Kadoku Curup, apa saja aspek analisis SWOT di Kadoku Curup, dan juga bagaimana aspek development atau pengembangan di Kadoku Curup. Yang pertama yaitu kita mengetahui konsep usahanya dulu. Dalam usaha dari bisnis ini adalah usaha mandiri, di mana modal untuk usaha berasal dari pelanggan yang ingin memesan. Usaha ini bergerak dalam bidang kerajinan tangan atau crafter yang menjual buket bunga dengan bahan plastik dan kain atau bunga artifisial. Di sini kita akan membahas tentang aspek pemasaran. Dilihat dari aspek pasar itu ada gambaran umum pasar dan sasarannya, target pasar primer, target pasar sekunder, target pasar tersier, dan pesaing. Untuk yang pertama yaitu gambaran umum pasar dan sasaran. Pemasaran yang menggunakan media sosial yaitu Instagram. Sistem yang digunakan yaitu open order atau PO. Jadi Kadoku Curup hanya mengandalkan media sosial dan kualitas penjualan yang selalu meningkat supaya konsumen merasa puas dan terus membeli produk Kadoku Curup. Untuk yang kedua yaitu target pasar primer. Dalam berbisnis Kadoku Curup, owner menargetkan semua orang Curup, bukan hanya khusus pada mahasiswa saja, tetapi seluruh orang Curup. Untuk target pasar sekunder, Kadoku Curup sudah banyak peminatnya, bukan hanya di Curup saja, tetapi sudah terkenal di Bengkulu. Untuk target pasar tersier, Kadoku Curup selalu melayani konsumen yang sedang membeli buket bunga secara langsung pergi ke toko. Kemudian yaitu pesaing. Di daerah Curup sudah banyak orang yang membuka bisnis di bidang ini karena usaha membuat buket cukup diminati oleh sebagian orang, terutama bagi wanita. Selain sebagai hobi, usaha ini cukup membantu keuangan mereka. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek finansial. Modal awal yang dikeluarkan owner yaitu 0% karena Kadoku Curup bermula dan berdiri sendiri dengan open order atau open PO atau pembayaran setengah harga di awal pemesanan barang. Selanjutnya yaitu aspek risiko. Untuk aspek risiko sendiri itu Kadoku Curup biasanya mengalami ketika ada yang memesan itu barangnya tidak diambil. Selanjutnya aspek hukum. Untuk aspek hukum ini Kadoku Curup sudah memiliki surat izin untuk mendirikan usahanya dan juga ada legalitasnya. Selanjutnya yaitu aspek teknis yang dilihat dari 7P. Yang pertama yaitu produk. Produk Kadoku Curup sangat memperhatikan dan menentukan jenis bunga yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu price atau harga. Di dalam membuat buket, Kadoku Curup menghitung biaya bahan baku yaitu bunga dan bahan lainnya, menetapkan harga jual sesuai dengan pasar. Yang ketiga yaitu plans atau tempat, itu menentukan lokasi atau tempat produksi. Kadoku Curup memiliki toko yang strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Yang keempat, untuk promosi sendiri, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kadoku Curup melalui pemasaran online dan offline.
Yang kelima yaitu people atau orang. Nah, Kadoku Curup sangat memperhatikan keterampilan karyawannya. Karyawannya akan terus diberikan pelatihan sehingga bisa menghasilkan produk yang sesuai. Yang keenam yaitu proses. Nah, di dalam pembuatan buket, owner Kadoku Curup menjelaskan langkah-langkah pembuatan buket kepada karyawan secara langsung. Nah, yang terakhir yaitu physical evidence atau bukti fisik. Nah, Kadoku Curup memiliki desain toko dan juga kemasan yang menarik dan lingkungan toko yang nyaman dan bersih. Kemudian selanjutnya kita akan melihat dari aspek analisis SWOT. Nah, yang pertama yaitu aspek kekuatan atau strength. Nah, keunggulan yang pertama yaitu keunggulan produk. Keunggulan produk dari Kadoku Curup yaitu packagingnya yang menarik sehingga bisa menarik pelanggan. Yang kedua, tahan lama. Bunga yang digunakan di Kadoku Curup cukup tahan lama sehingga bisa membuat orang tertarik untuk membeli. Nah, yang kedua yaitu aspek kelemahan. Pengalaman di bisnis ini yang perlu dikembangkan lagi. Nah, pengalaman ini yang kurang ini merupakan kelemahan yang harus diatasi oleh Kadoku Curup. Yang ketiga yaitu aspek peluang. Nah, di sini ada dua aspek peluang yang didapatkan dari Kadoku Curup. Yang pertama yaitu kerjasama. Nah, Kadoku Curup bekerja sama dengan para supplier untuk bahan membuat buket. Yang kedua, kreativitas. Nah, dengan banyaknya buket yang bervariasi yang dibuat oleh Kadoku Curup, nah ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan untuk membeli buket di Kadoku Curup. Nah, yang keempat yaitu aspek ancaman. Nah, ancaman bentuk dari bisnis buket ini adanya tidak adanya event seperti wisuda. Nah, hal tersebut bisa menjadi ancaman bagi Kadoku Curup karena penjualannya menurun. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari aspek development atau pengembangan. Yang pertama yaitu aspek profitabilitas. Nah, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, laba tersebut diperoleh dari modal yang dimilikinya. Kadoku Curup sendiri sudah memperoleh keuntungan dari penjualan buket bunga. Nah, keuntungan yang diperoleh dipergunakan lagi untuk menambah atau mengupgrade produk sehingga produk yang dihasilkan bisa menyesuaikan dengan pasar atau permintaan pelanggan. Yang kedua yaitu aspek sosial. Kadoku Curup menyediakan kondisi lingkungan yang baik, memberikan arahan dan pelatihan kepada karyawan sehingga membuat karyawan merasa nyaman ketika bekerja. Yang ketiga yaitu aspek inovasi 7P. Yang pertama yaitu produk. Nah, produk adalah barang fisik yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk yang dihasilkan Kadoku Curup dibuat dari bahan plastik dan kain serta dengan bermacam-macam warna yang bervariasi. Yang kedua yaitu place atau tempat. Nah, Kadoku Curup ini bertempat di sebuah toko yang berlokasikan di Jalan Merdeka nomor 91 Pasar Baru, Curup. Toko Kadoku memiliki tempat yang strategis di pinggir jalan raya dan dapat diakses oleh kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Yang ketiga yaitu price atau harga. Nah, harga jual produk buket di Kadoku Curup ini disesuaikan dengan bahan yang diperlukan, tingkat kesulitan pembuatannya, dan permintaan yang diinginkan pelanggan. Nah, yang keempat yaitu promosi atau promotion. Nah, promosi yang dilakukan di Kadoku Curup ini menggunakan media sosial yaitu Instagram. Yang kelima yaitu people atau orang adalah semua orang yang terlibat dalam bisnis tersebut, termasuk di dalamnya terdapat karyawan maupun pelanggan. Nah, Kadoku Curup sangat memperhatikan kepuasan pelanggan terhadap produk mereka, sehingga hubungan dengan konsumen atau pelanggan bisa terjaga dengan baik dengan memperhatikan kualitas produk tersebut. Yang keenam yaitu proses. Nah, Kadoku Curup sangat memperhatikan kualitas produk mereka, mulai dari bahan baku, desain produk yang menarik, dan pemilihan supplier. Ketujuh yaitu physical evidence atau bukti fisik. Nah, agar konsumen dapat mudah mengingat produknya, Kadoku Curup memiliki logo yang unik. Selain itu, untuk memudahkan dalam mencari informasi mengenai produk seperti jenis dan lain-lainnya, owner membuat Instagram khusus di mana di sana tertera kontak person dan nomor WhatsApp owner. Baiklah, selanjutnya yaitu aspek penambahan. Nah, dalam pengembangan bisnis buket, Kadoku Curup meningkatkan daya tarik dan kualitas produk dengan cara fokus pada kualitas pelanggan dan yang mencari produk yang unik dan menarik. Mungkin itulah presentasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.